Perusahaan memberitahu saya untuk mempertanggungjawabkan besok sore. Mempertanggungjawabkan apa? Kamu bilang, aku pergi atau tidak? Pergi dong. Kalau tidak pergi, bukannya Yan Rosho yang diuntungkan? Kalau begitu, kamu yang akan jadi kambing hitam. Lalu bagaimana ke depannya? Bagaimana ya, jalani saja, kita tidak takut. Besok aku temani kamu pergi. Oke. Kalau begitu besok kita ke rumah sakit dulu. Siangnya kita berangkat dari rumah sakit. Oke. Yang merusak mobil itu kamu kenal ya? Bisa dibilang kenal. Sutian. 2 huruf ini ya? Kurang lebih, pelafalannya sama. Tinggal di mana? Tidak tahu. Ada satu bawahan di perusahaan saya yang tahu, mereka berdua pacaran. Namanya siapa? Zhao Zihue. Ada APA. Kamu lihat sendiri. Dia siapa? Dari perusahaan saya. Rekan kerja. Ayo, tanda tangan di sini. Ada nomor telepon Zhao Zihui? Ada. Ini nomor teleponnya. Kami akan memeriksa lagi rekaman CCTV. Besok kantor polisi akan menghubungi Zhao Zihui dan Sutian. Biasanya tergantung keinginan pribadi kamu. Kebanyakan diselesaikan dengan mediasi. Cukup untuk didaftarkan kasusnya? Kerugiannya sudah cukup. Jika dalam rekaman CCTV dia berniat jahat, bisa didaftarkan kasusnya. Oke, saya siap membantu kapan saja. Oke, ayo kita periksa rekaman CCTV. Terima kasih. Daftarkan kasusnya. Sutian yang merusaknya. Dia cari kamu untuk apa? Mencari kamu, bilang kamu memukul Zhao Zihui sampai terluka. Tidak. Preman kecil, biar dia tahu akibatnya. Saya tidak memukulnya, mana mungkin saya memukul orang. Tapi memang karena dia terluka. Dahinya memar besar. Itu urusan kamu. Mobil saya yang dirusak. 2 hal ini berkaitan. Apa maksudmu? Kalau sampai diproses hukum, bisa dipenjara, mungkin setahun atau lebih. Saya sudah memberikan keterangan dan menandatangani dokumen. Selanjutnya, hukum yang akan menentukan. Kamu naik atau tidak? Johnny baru saja memberitahu saya. Bukankah sudah ditanyakan semuanya? Tanya Zhao Zihue. Saya harus hadir. Kamu dan Zhao Zihui masih belum mencapai kesepakatan. Ya, kalau sudah sepakat, dia tidak akan sampai terluka. Serahkan pada takdir, hukum yang akan menentukan soal mobil yang dirusak. Ayo turun, jalan-jalan. Pelen-pelen. Hati-hati. Tadi malam begitu pulang, langsung masuk ruang gawat darurat. Pagi ini baru dikeluarkan, baru saja tertidur. Sudah datang. Nenek, Sutian juga datang. Sudah datang. Sangat mengantuk, saya ingin tidur. Ebio, tidurlah ya. memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Saya ingat terakhir kali menemani nenek jalan-jalan di taman kecil. Kamu menelepon saya. Menyembunyikan alat penyadap di saku baju saya. Takut saya akan membongkar tipu muslihatmu, ya? Tipu muslihat apa?
Di Shanghai punya pacar, punya rumah. Sekarang kan sudah punya semuanya. Beberapa hal, semakin dibicarakan semakin menjadi kenyataan, kan? Tahu tidak, sejak kecil saya paling benci tipe orang seperti apa. Seperti saya ini. Benar, kan? Banyak bicara, angan-angan melambung, tidak pernah punya rencana, dan tidak punya perasaan. Kamu paling benci tipe orang seperti apa? Karyawan kantoran. Pura-pura jadi orang penting. Gajinya tidak banyak tapi sok gaya. Bahkan mau ke toilet saja harus diatur sebelumnya. Dan tidak punya perasaan. Ternyata kita berdua adalah tipe orang yang paling dibenci oleh masing-masing. Aneh sekali. Kamu suka tipe orang seperti apa? Dulu aku juga tidak pernah memikirkannya dengan serius. Sekarang aku tahu. Kamu. Aku adalah tipe orang yang kamu benci. Sudahlah, kita tidak usah membicarakan ini lagi. Kapan kamu datang ke Shanghai? Tahun lalu, Oktober tahun lalu. Tanggal 2. Bagaimana kamu tahu? Benarkah? Aku cuma menebak saja. Aku juga datang ke Shanghai tanggal 2 Oktober tahun lalu. Kamu sendirian? Aku dan ibuku. Kalau saja kita sudah kenal waktu itu, pasti lebih baik. Belum tentu lebih baik dari sekarang. Semuanya sudah diatur. Ibuku juga pernah bilang, ada ya ada, tidak ya tidak. Semuanya adalah yang terbaik. Aku cukup merindukannya. Ibuku. Bukankah kamu seharusnya takut padanya? Sebenarnya tante baik padaku. Mieux est d'attendre. Apakah ini Nona Zhao Zihui? Ya, siapa ini? Saya petugas polisi dari kantor polisi Nancy, nomor polisi 50.627, Guangzhou. Halo. Kami ingin memverifikasi beberapa informasi dengan Anda. Apakah Anda ada waktu? Jam 1 siang aku di kantor. Ya, Terima kasih. Kami akan datang. Nenekmu sudah bangun. Sudah tidur lagi, bangun hanya bilang satu kalimat. apa? Lihat Bunt, pergi ke Rongcheng. Dia dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa pindah? Tidak bisa pindah juga harus pindah. Tidak mungkin. Rongcheng bisa tidak pergi. Bunt pasti harus pergi. Pak Yan, Kalian juga tahu tempat ini? tanya sedikit, sepertinya semua orang di perusahaan makan di sini. Ya, benar. Duduk. Payan juga kerja hari Minggu, seperti biasa. Seperti biasa, salad ayam. Baik. Bisa duduk bersama, Naiman? Bisa. Silakan duduk, Pak Yan. Kami masih ada 2 data yang perlu diverifikasi. Sebentar lagi akan bertanya pada kalian. Apa aku mengganggu kalian? Kalau begitu aku duduk di meja sebelah saja. Tidak apa-apa, kebetulan juga hampir selesai makan. Baik. Tunggu sebentar. Pak Yan. Cuma tanya-tanya saja, bukan resmi. Bukannya sudah dibicarakan sebelumnya? Prosesnya tidak masuk akal, kamu sudah tanda tangan di tahap awal. Saat penyerahan, Zhao Zihui.
menghindarimu dan menaikkan biaya sendiri. Sebelumnya tidak pernah ada contoh seperti ini. Kami juga sudah melihat semua proyek yang ditangani Zhao Zihui dalam 2 tahun terakhir. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku juga tidak tahu, seorang karyawan biasa melakukan hal seperti ini pasti tidak akan lolos. Kecuali dia sangat menginginkan uang. Mungkin saja mereka tidak menganggap Zhao Zihui sebagai pelaku sebenarnya. Biaya yang lebih tinggi mereka ambil, bisa dikatakan apa saja. Sore ini akan meminta pertanggungjawaban Zhao Zihui. Aku di sini tidak nyaman, kan? Kamu yang paling tahu tentang proyek ini. Zhao Zihui juga bawahanmu, kehadiranmu akan lebih transparan. Kami tidak ingin membuatnya terlalu canggung, tentu saja. Aku tidak masalah, aku sudah datang. Pakaian silakan dinikmati. Apakah kalian mau makan lagi, Nyonya, kartu Anda? Tidak perlu, kami akan kembali ke kantor dulu. Baik. Terima kasih, nanti ketemu lagi. Silakan hati-hati, Pak Yan. Silakan dinikmati. Aku baru sampai di kantor. Kantor polisi mengundangku untuk bertemu sore ini di sini. Kebetulan ada urusan di kantor. Johnny mungkin berpikir. Apa? Olanji lagi. Johnny mungkin berpikir. Bagaimana kamu tahu? Baru saja ketemu saat makan. Dia belum bertanya pada Zhao Zihui. Zhao Zihui pasti akan menyalahkan aku sore ini. Dia bahkan belum menerima 300.000. Setelah kata-kata itu keluar, tidak bisa ditarik lagi. Sore ini Zhao Zihui. Kalau dia menyebutkan 300.000 itu, bukan hanya Departemen Hukum Grup yang akan mencarimu, pasti juga akan mencariku. Uangnya belum diberikan. Itu karena dia tidak mau menerimanya. Orangnya sedikit sekali. Biasanya sampai susah lewat. Hari ini hari Minggu. Sudah 2 tahun. Tutup mata. Sudah tahu jalannya. Bualan. Setiap hari, tidak peduli ada berapa orang di samping. Aku merasa hanya ada aku sendiri. Orang lain tidak ada. Ayo jalan. Bukannya kamu bilang tidak ada orang lain, hanya ada kamu sendiri. Kamu adalah kamu, bukan orang lain. Cepetan, hanya 5 detik. Tidak sempat. Ikut aku. Jangan buru-buru, lampu hijau ini habis, masih ada yang berikutnya. Kalau semua tidak jalan, ya diam di tempat. Bagaimana kalau? Coba tutup mata. Bukannya kamu bilang bisa lewat jalan ini meski tutup mata? Aku sendiri takut. Aku temani kamu. Ada aku, kamu tidak sendirian. Begini saja, orang buta menyeberang jalan juga perlu ditemani. Aku temani kamu. Pasti kamu akan mengintip, ya? Tidak. Ayo, biar kamu tidak curang.
Lampu hijau. Jangan kamu pergi jauh-jauh. Asal kamu tidak lari. Jangan kamu pergi. Aku tidak pergi. Bersumpah. Kalau bohong, aku jadi anjing. Kalau begitu, aku pergi. Jalan. Sutian. Aku di sini. Kamu di mana? Aku di sampingmu. Jangan menyerah, jalan baru setengah, belum selesai. Mau aku temani sampai seberang? Tidak perlu. Kalau begitu, bagaimana kamu tahu aku di sampingmu? Aku tahu kamu ada di sini saja sudah cukup. Lampu hijau lagi, bisa jalan. Aku kendalikan kamu, geser sedikit ke kiri. Lalu sedikit ke kanan. Sampai. Aku tunggu kamu di sini. Di sini, Kalau kamu tidak turun, aku akan tetap di sini. aku akan segera. Nanti kalau ditanya, kamu bilang apa? Jangan dipikirkan. Oke. Silakan duduk, aku akan panggil Pak Yan. Ini kami dan Pak Yan. Boleh aku lihat? Tentu, hemat waktu. Pak Lu, kasus ini kami yang tangani, kami sudah lihat rekamannya. Rekan kami juga sudah pergi untuk mengumpulkan bukti hari ini. Kami berharap bisa segera menemukan Sutian yang merusak mobil. Sudah hubungi Zhao Zihui? Dia bilang jam 1 sampai di kantor. Seharusnya dia sudah di ruang rapat. Maksud Pak Li? Mau ajukan gugatan atau koordinasi ganti rugi? Ini bukan keputusan saya. Seharusnya lihat sikap Sutian. Maaf mengambil waktu akhir pekan kalian. Kalian juga sudah bekerja keras. Anna sudah kembali ke Paris, dia berharap urusan hukum bisa selesai minggu depan. Untuk penanganan kasus ini. Jadi saya ajak kalian bersama-sama, mari kita mulai.
Putaran pertanggungjawaban Pak Yan sebelumnya, sikap dasarnya. Tidak mengetahui operasi yang akhirnya menyebabkan kerugian grup. Zhao Zihui sudah lihat? Sudah. Zhao Zihui. Tidak terkait dengan bisnis lain. Juga bukan mempertanyakan kontribusi kamu ke perusahaan. Mengerti. Pak Yan sebagai manajer umum departemen proyek. Kamu keberatan ikut dalam pertanggungjawaban? Tidak. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Setelah saya beritahu pertanggungjawaban, sederhana selesai. Kamu dan Pak Yan punya waktu untuk menjelaskan. Jika ada jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban sendiri. Sebelum kedua pihak menjelaskan, untuk pertanyaan saya. Hanya bisa menjawab ya atau tidak. Oke. Pak Yan tahu? Tahu. Kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini? Ya. Karena kamu adalah karyawan biasa. Bisakah juga diartikan sebagai orang yang menangani? Ya. Apakah kamu, di departemen proyek, kamu selalu menyangkal Pak Yan? Apakah kamu bertanggung jawab langsung? Ya. Setelah kerangka besar departemen proyek disetujui, kami membuat kontrak baru dengan mitra. Meningkatkan biaya sebesar 16 poin. Apakah ini keinginan pribadimu? Ganti pertanyaan, jumlah 16 poin ini. Apakah kamu meminta mereka untuk mengembalikannya ke akun pribadi? Maaf, siapa yang bernama Zhao Zihui? Saya. Saya polisi dari kantor polisi, ingin bertanya sedikit, boleh? Siapa Su Tian bagimu? Pacar. Zhao Zihui, melindungi juga melanggar hukum. Hanya saja, merusak mobil juga melanggar hukum. Tentu saja, jika pemiliknya bersikeras untuk menuntut, segera akan ditahan. Kasus seperti ini minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun. Tanpamu, Su Tian tetap bisa ditemukan. Pak Polisi, apakah Pak LV yang melaporkan kasus ini? Jika orangnya datang sendiri, kedua belah pihak masih bisa berdiskusi. Tapi terutama tergantung pada sikap pemiliknya. Jika orangnya kami bawa kembali, dan ada tanda-tanda melindungi dan bersembunyi, tidak ada ruang lagi. Jadi, kalian datang untuk menangkap orang. Hari ini Pak LV juga ada, Su Tian masih bisa bernegosiasi jika datang sekarang. Pak LV ada di kantor. Kami baru saja dari sana. Sutian di bawah. Saya telepon. Terima kasih atas kerjasamanya, baik. Saya akan memanggilnya masuk. Zhao Zihui, kamu mau kemana? Saya cari Pak LV. Apa yang terjadi dengan polisi tadi? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Dia bilang mau kemana? Dia bilang mau cari Pak LV. Pak LV, Zhao Zihui masih dalam pertanyaan, ada 2 polisi datang. Lalu dia bilang sekarang mau cari kamu, apa yang terjadi? Belum melihatnya.
Jika tidak ada masalah, tolong dia segera kembali. Baik. Johnny dan Lily masih menunggu. Apakah pertanyaan sudah sampai ke masalah sebenarnya? Belum. Mungkin akan ada sedikit penundaan. Biarkan Johnny dan Lily menunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu datang? Dua tim hukum perusahaan sedang menunggu pertanggungjawaban yang sangat penting ini. Cepatlah pergi, jangan sampai menunda urusan. Mobil rusak. Aku yang akan mengganti. Ini tidak ada hubungannya denganmu dan bukan masalah ganti rugi. Aku akan mengganti 2 kali lipat. Berapa kali lipat? Dari 10 sampai 20 sampai 3. Setiap orang punya sifat dan karakter, kamu punya, aku juga punya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan padanya? Aku beritahu kamu, ini bukan rencanaku. Sutian sendiri yang datang, untungnya hanya mobilku yang kena. Jika itu mengenai orangku, atau kaca melukai wajahku, atau mobil kehilangan kendali, betapa seriusnya akibatnya. Sekarang hanya mobil. Ya, hanya mobil, aku tidak ada akibatnya. Tapi Sutian ada akibatnya. Jika aku mau mengajukan tuntutan, pasti akan aku lakukan. Kamu seharusnya sangat mengerti. Bejapa umu Sutian. 20-an, hidupnya baru saja dimulai. Aku mohon. Kamu punya begitu banyak urusan sendiri. Tidak pernah sekalipun mengatakan mohon. Aku tidak penting. Zhao Zihui, kamu belajar ekonomi perdagangan. Memohon harus ada timbangannya. Sebenarnya kamu tidak perlu memohon padaku. Aku, Sutian, dan polisi adalah satu hal. Kamu, Chuang Ruozhou, dan Johnny adalah hal lain. Aku hanya bisa memberitahumu. Kamu lakukan urusanmu. Aku lakukan urusanku. Kamu tidak tahu malu. Zhao Zihui, kamu semakin punya rasa kemanusiaan. Akhirnya ada seseorang yang lebih penting dari dirimu sendiri di hatimu. Aku akui. Dalam hal ini aku memang agak tidak tahu malu. Tidak perlu kamu katakan, aku sendiri memandang rendah diriku. Tapi sekarang, setidaknya kamu mengerti kenapa aku seperti ini. Karena di hatiku, Yan Ruozhou lebih penting dari diriku. Dulu aku tidak mengerti. Pergilah, jangan biarkan Johnny dan yang lain menunggu terlalu lama. Setelah hari ini, kamu akan merasa lebih ringan. Karir itu penting. Tapi cinta lebih penting. Mengorbankan karir demi cinta. Layak dilakukan. Kita pada akhirnya sama-sama wanita. Maaf ya. Tidak memberitahumu. Tidak apa-apa. Saya akan bertanggung jawab. Jika selesai lebih awal, saya akan menunggumu di tempat tadi. Jika kamu turun lebih awal, tunggu saya. Baik. Ayo pergi.
Maaf, Johnny. Saya bisa mulai. Baik. Mari lanjutkan pertanyaan tadi. Kamu membuat kontrak baru dengan mitra. Menaikkan biaya 16 poin. Apakah itu keinginanmu sendiri? Ya, Apakah kamu meminta jumlah 16 poin itu dikembalikan ke akun pribadi? ya, Akun siapa? akun saya. Kamu yakin? Ya, Kamu melakukan ini tanpa memikirkan masa depanmu? Apakah kamu sebenarnya tidak mencintai? mencintai. Tapi tindakanmu dibandingkan dengan penilaian diri saat bergabung dengan perusahaan dan kinerja 2 tahun terakhir sangat bertolak belakang. Ya, Bagaimana menjelaskannya? tidak tahu. Maaf, saya salah. Jika dikonfirmasi, bisa menandatangani. Zhao Zihui, kamu tahu apa artinya ini? Selain dipecat, mungkin ada tanggung jawab pidana. Kamu bisa tidak menandatangani. Apakah saya hanya bisa dipecat? Bertanggung jawab adalah saya yang bertanya. Sekarang, apakah saya bisa pergi? Mulai sekarang, semua perusahaan yang berhubungan bisnis tidak akan mempekerjakanmu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yan. 2 tahun ini, saya belajar banyak hal. Saya benar-benar tulus.
Zihui. Jangan menakut-nakuti saya, Zihui. Zihui. Sutian, turunkan saya. Bagaimana? Kamu pernah pingsan sekali sebelumnya. Dokter bilang kamu harus dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya hanya mengangguk. Pergi ke rumah sakit. Pergi. Bisa jalan? Tentu saja bisa. Kamu membuatku sangat takut. Apa kata polisi? Tidak apa-apa. Saya sudah minta maaf. Sesederhana itu? Saya benar-benar minta maaf. Saya bilang Jia Xiao Duo bisa bertanggung jawab atas ganti rugi asuransi. Apa kata manajer lu? Dia bilang dia punya asuransi sendiri. Bagaimana denganmu? Masih mau memikul kesalahan? Tidak lagi. Tidak memikul apapun lagi. Besok bisa kerja seperti biasa. Benarkah? Pergi ke rumah sakit. Saya ingin pulang. $60 set peralatan makan, di bawahnya peralatan dapur, kap mesin dan pipa. Sudah dibayar dan dipesan, pabriknya di Shanghai. Cukup telepon saja, mereka akan datang untuk memasang. Bon belanja dan daftar belanja, sudah ditaruh di meja kerjamu. Membeli ini, tante tidak bertanya apapun. Malam ini akan dikirim keluar. Besok siang jam 2, ambil barang di Bandara Hongqiao. Baik. Besok jam berapa keretanya? Juga jam 2 siang sampai. Bantu saya pesan tiket kereta cepat ke Shanghai yang paling awal. Bagaimana dengan barangnya? Saya ke Shanghai dulu, besok siang baru ke Hongqiao untuk mengambil. Bukankah ini lebih merepotkan? Sutian dan Zhao Zihui menyewa sebuah rumah. Saya ingin melihat bagaimana mereka tinggal. Bagaimana jika... Kalau tinggalnya tidak nyaman, saya juga tidak tenang. Kakak Li. Sudahlah. Mereka kan belum menikah, kenapa aku harus menghitung?